Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munda dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi Timor Timur. Integrasi Timor Timur itu merupakan salah satu bagian atau subbab dari bab 4, yaitu sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru itu terjadi dalam rentang tahun 1966 sampai 1998. Nah, dalam rentang waktu yang sekian lama itu terjadi salah satu peristiwa besar yang bersejarah, yaitu integrasi Timor Timur pada tahun 1975 sampai 1976. Yang pertama ada sebab-sebabnya. Integrasi Timor Timur itu tidak dapat dilepaskan dari kejadian Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan, supremasi, perbedaan ideologi, dan lain-lain antara Blok Barat dengan Blok Timur. Blok Barat sendiri dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur oleh Uni Soviet. Pada tahun 1975, Amerika Serikat mengalami kekalahan di Vietnam. Berdasarkan teori domino yang dipercayai oleh Amerika Serikat, bahwa jatuhnya Vietnam ke tangan komunis akan merembet ke wilayah lainnya. Dengan berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang dapat menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintah komunis. Secara tidak langsung, kemenangan komunis di Vietnam tersebut juga membuat khawatir Indonesia, khususnya pihak militer. Nah, pada saat yang sama terjadi juga krisis politik di Timor Timur. Krisis tersebut terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal yang dipimpin oleh Jenderal Antonio de Spinola. Jenderal Antonio de Spinola melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi. Pada saat itu, terdapat 3 partai besar di Timor Timur. Kenapa disebut partai besar? Karena selain partai besar, ada juga partai kecil yang akan kita bahas di slide berikutnya. Sekarang ini, kita akan membahas tentang 3 partai besar. 3 partai besar itu terdiri dari 1. União Democrática Timorense atau disingkat UDT. Kedua ada Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau disingkat FRETILIN. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Asociação Popular Democrática Timorense atau disingkat APODETI. Sedangkan untuk 2 partai kecil lainnya ada Kota dan Trabalhista. Namun pada pembelajaran ini tidak terlalu disoroti untuk 2 partai ini, hanya 3 partai yang ini tadi. Lanjut, di sini ada sebuah tabel yang berisi tentang rincian lebih lanjut tentang ketiga partai besar yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada União Democrática Timorense atau UDT. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga atau diartikan sebagai Persatuan Demokrat Rakyat Timur. Pemimpinnya sendiri adalah Mario Viegas Charas Calao, yang dia ini menginginkan untuk Timor Timur itu merdeka secara bertahap. Kenapa bertahap? Karena mereka belum dapat berdiri sendiri atas dasar ekonomi yang masih lemah dan rakyatnya secara pendidikan masih tertinggal. Berbeda dengan tujuan dari FRETILIN ya. FRETILIN itu merupakan Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur yang dipimpin oleh Francisco Xavier do Amaral. Mereka menginginkan negara merdeka yang berdiri sendiri. Lalu partai yang ketiga adalah APODETI. APODETI ini sering disebut juga dengan Ikatan Demokratis Populer Rakyat Timur. Pemimpinnya adalah Arnaldo dos Reis Araújo. Mereka menginginkan bergabung dengan Indonesia.
Lalu terdapat 3 tanggal bersejarah yang penting untuk diingat. Pertama ada pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum Apodeti Arnaldo dos Reis Araújo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi yang ke-27. Pertimbangan keputusan yang diambil oleh beliau adalah rakyat di dua wilayah mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurut Partai Apodeti itu sendiri, integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Apa yang disampaikan tokoh Apodeti tersebut mendapat respon yang cukup positif dari para elit politik di Indonesia, terutama dari kalangan militer, yang pada dasarnya memang khawatir jika Timor Timur jatuh ke tangan komunis. Kemudian pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan berdirinya sebuah Republik Demokrasi Timor Timur. Sikap Fretilin tersebut kemudian ditandingi oleh partai lainnya yang menyatakan proklamasi Balibo pada tanggal 30 November 1975. Proklamasi Balibo berisi keinginan untuk berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendukung proklamasi Balibo adalah UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista. Pada tanggal 7 Desember 1975, Kota Dili berhasil diduduki oleh pendukung integrasi yang mendapat bantuan dari Indonesia melalui Operasi Seroja. Perlu diketahui bahwa proklamasi Balibo yang berisi keinginan untuk berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu cukup diapresiasi oleh para pemimpin negeri Indonesia pada masa itu. Sebelum rancangan penyatuan Timor Timur dibuat, terlebih dahulu delegasi Indonesia berangkat ke Timor Timur untuk mengetahui keinginan rakyat Timor Timur. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan daerah tingkat 1 Timor Timur. Kemudian, pengesahan tersebut diperkuat melalui TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Dengan demikian, secara resmi Timor Timur menjadi provinsi ke-27 dengan ibu kota di Dili. Gubernur pertama dari Timor Timur adalah Arnaldo dos Reis Araújo atau Ketua Umum dari Partai Apodeti. Secara diam-diam, operasi Seroja ini juga didukung oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat takut kalau Timor Timur jatuh ke tangan komunis, makanya dibantu. Setelah disahkan sebagai provinsi ke-27, terdapat pengakuan internasional. Amerika Serikat yang tadi mendukung dan juga Australia mendukung tindakan Indonesia karena kekhawatiran akan jatuhnya Timor Timur ke tangan komunis, membuat negara-negara barat secara diam-diam baik secara de facto dan selanjutnya de jure mendukung integrasi Timor Timur ke Indonesia. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.